Jaringan tidak bagus. Haikal, halo? Iya, Pak. Ya, nanti kalau selesai di record, bisa share ke saya nggak? Oh, bisa, Pak. Nanti ada Ya, drive-nya. ya, oke. Terima kasih. 1 menit lagi ya. Oke, kita tunggu. Permisi, Pak. Ya, Boleh saya minta izin untuk share screen untuk presentasinya? boleh, silakan ya, silakan. Nah, sangat ditunggu ya. Iya, Pak. Ini siapa ya? Ini Harus siapa? dari Bapak. Saya Lydia. Lydia. Apa yang saya harus lakukan, Lydia? Ke partisipan, Pak, sama. Lalu carinya Devina. Devina, sabar Devina. Iya. Devina Kovati. Iya, Pak. Oke. Devina Kovati. Lalu more. Sudah. Terus ada di sini tulis make host, make co-host. Co-host ya. Saya pencet. Benar? Co-host ya? Benar, Pak. Benar, Pak. Oke. Do you want to change co-host to Devina Kovati? Yes. Oke, sudah? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, silakan Devina. Apa sudah boleh dimulai, Pak? Atau perlu Ya, boleh dimulai. Sekarang jam 13 ya. Baik, Pak. Boleh dimulai ya. Izin share screen, Pak. Oke, Nona. Silakan. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Terima kasih. Devina, Karen, Alverina, Lydia, dan Livia. Aprilia. Ya. Sudah Oke, teman-teman sekalian, ya sebelum dia dimulai oleh Devina dan kawan-kawan, hari ini kita akan membahas materi tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Ya. Nanti mudah-mudahan dari presentasi Devina, Karen, Lydia, dan Livia, kita akan memperoleh perspektif tentang apa yang dimaksudkan dengan ideologi, ya itu satu. Lalu kemudian yang kedua, Pancasila sebagai sebuah ideologi negara atau ideologi bangsa Indonesia. Ya, dan untuk itu, ya nanti tim ini, Devina dan kawan-kawan akan presentasi, ya 15 sampai 20 menit, ya. Lalu setelah itu kita akan melakukan diskusi kurang lebih 30 menit. Nanti mekanismenya adalah teman-teman silakan kalau mau bicara ya silakan mengajukan nama. Nanti beritahu namanya siapa ya mau bicara ya. Pembicaraan teman-teman, partisipasi teman-teman yang lain bisa berupa pertanyaan, bisa berupa menyampaikan pandangan atau pendapat, bisa juga berupa sanggahan, bisa juga berupa catatan kritis. Ya, itu partisipasi yang dapat dilakukan oleh teman-teman yang lain, para peserta yang lain setelah mengikuti presentasi yang disampaikan oleh Devina dan Kovati. Lalu kemudian pada bagian akhir nanti saya akan menyampaikan sedikit resume atau kesimpulan atau catatan penutup untuk materi ini. Nah, oleh karena itu maka pada kesempatan yang pertama
saya memberi kesempatan kepada Devina dan kawan-kawan untuk mempresentasikan materinya. Silakan Devina. Baik Pak, terima kasih. Indonesia 17.500 pulau, 270 juta penduduk, 1.300 kelompok suku, dan lebih dari 600 bahasa daerah akan tercerai-berai tanpa adanya Pancasila yang dirumuskan dalam sidang-sidang BPUPKI hingga lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Selamat siang Pak Justinus serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 dengan saya Devina Kowati bersama rekan saya Karen Alverina, Lydia Natali, dan juga Livia Aprilia ingin menyampaikan mengenai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pembahasan kami pada kesempatan kali ini akan mencakup hubungan Pancasila dan penjabarannya dengan UUD 1945, implementasi Pancasila dalam kebijakan negara, terutama dalam aspek Poleks Sosbud Hankam, Pancasila sebagai ideologi negara, dan Pancasila dengan ideologi-ideologi lain di dunia. Nah, jadi apa sih hubungan Pancasila dengan UUD itu? Jika kita gambarkan dalam bentuk, tentu kita tahu bahwa batang tubuh berada di bawah pembukaan, karena batang tubuh itu bersumber dari pembukaan UUD 1945. Di mana posisi Pancasila? Pancasila berada di puncak piramidanya. Hal ini karena Pancasila itu merupakan cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selain itu, sesuai dengan posisi Pancasila yang ada di alinea keempat pembukaan UUD 1945, Pancasila memiliki konsekuensi yuridis, di mana artinya Pancasila itu sumber dari sumber segala hukum, dan tidak ada aturan yang boleh berjalan berlawanan dengan Pancasila itu sendiri. Nah, jika kita jabarkan, Pancasila memiliki hubungan baik dengan pembukaan maupun dengan batang tubuh UUD 1945. Dengan pembukaan UUD 1945, seperti yang sudah saya katakan, tertera jelas ada inti-inti Pancasila di alinea keempat. Maka dari itu, Pancasila dengan pembukaan memiliki dua sifat, yaitu sifat formal dan juga sifat material. Sifat formal yang dimaksud adalah Pancasila berfungsi sebagai norma dasar hukum positif. Artinya, hukum-hukum yang ada di Indonesia bukan hanya harus sesuai dengan asas kesejahteraan, politik, dan ekonomi, melainkan juga harus sesuai dengan asas-asas yang ada di Pancasila. Selain itu, Pancasila sebagai fungsi material artinya Pancasila itu sumber dan inti dari segala hukum. Atau dengan kata lain, hukum-hukum di Indonesia itu semua dijabarkan dari pembukaan yang berdasarkan dengan Pancasila. Maka semua hukum dijabarkan dari Pancasila. Nah, kita juga sudah tahu bahwa batang tubuh UUD itu dibentuk berdasarkan pembukaan yang berdasarkan Pancasila. Maka dari itu terdapat dua sifat, yaitu sifat kausal di mana pembukaan yang berdasarkan Pancasila itu merupakan sumber dari batang tubuh UUD 1945, serta bersifat organis, di mana pembukaan dan batang tubuh merupakan satu kesatuan dan tidak ada hukum yang boleh berlawanan dengan batang tubuh dan juga pembukaan. Bukan hanya itu, ada 4 pokok pembahasan atau inti yang ada di pembukaan dan kemudian dijabarkan di batang tubuh, yaitu kedaulatan rakyat, keadilan sosial, persatuan, dan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lydia. Baik, berikutnya adalah mengenai implementasi atau penerapan nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam setiap kebijakan negara yang berlaku di Indonesia. Wujud implementasi tersebut dapat kita jumpai pada setiap kebijakan negara yang mengatur 4 aspek kehidupan bernegara. Yang pertama misalnya, aspek kehidupan politik, aspek kehidupan ekonomi, aspek kehidupan sosial budaya, dan aspek kehidupan pertahanan dan keamanan negara, yang mana penyebutannya biasa disingkat menjadi Poleks Sosbud Hankam. Nah, lalu berikut ini ada beberapa aturan yang mengatur mengenai 4 aspek kehidupan tersebut. Yang pertama, di aspek kehidupan politik, yang mana merupakan implementasi dari Pancasila, khususnya sila kedua dan juga sila keempat, diatur oleh pasal 26 tentang warga negara, pasal 27 ayat 1 tentang persamaan di depan hukum, dan pasal 28 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lalu berikutnya di bidang ekonomi, itu sangat berkaitan dengan implementasi Pancasila, terutama sila keempat dan sila kelima, di mana pasal-pasalnya antara lain adalah pasal 27 ayat 2 tentang pekerjaan, pasal 33 tentang perekonomian nasional, dan pasal 34 tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar. Lalu yang berikutnya di bidang sosial budaya, yang merupakan implementasi dari Pancasila, khususnya Pancasila sila pertama, sila kedua, dan juga sila ketiga. Pasal-pasal yang mengaturnya antara lain adalah pasal 29 tentang ketuhanan, pasal 31 tentang pendidikan, dan pasal 32 tentang kebudayaan.
Lalu di bidang yang terakhir, yaitu bidang pertahanan dan keamanan negara, sangat berkaitan dengan implementasi Pancasila, khususnya dari keseluruhan sila yang ada di Pancasila. Di mana pasal yang mengaturnya itu antara lain adalah pasal 27 ayat 3 tentang bela negara dan pasal 30 tentang kewajiban pertahanan dan keamanan negara. Lalu, mengapa ya di bidang yang terakhir ini itu berkaitan erat dengan implementasi dari Pancasila pada keseluruhan sila Pancasila? Hal ini didasarkan pada dasarnya pertahanan dan keamanan itu harus diwujudkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keseluruhan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan Pancasila sila pertama dan juga sila kedua. Lalu aturan tersebut juga harus ditujukan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga negara sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Selain itu, aturan tersebut juga harus mampu menjamin persamaan hak-hak dasar dan persamaan derajat bagi seluruh masyarakat sesuai dengan Pancasila sila keempat, serta aturan tersebut juga harus bisa mencapai suatu keadilan di masyarakat sesuai dengan Pancasila sila kelima. Lalu yang berikutnya adalah mengenai Pancasila sebagai ideologi negara, di mana akan dijelaskan juga terkait dengan dimensi-dimensi yang harus ada di dalam suatu ideologi. Namun sebelum itu kita perlu tahu dulu nih, apa itu pengertian dari ideologi. Jadi, ideologi merupakan kerangka penyelenggaraan negara yang ditujukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, di mana kekuatan dari suatu ideologi ini bergantung dari 3 dimensi yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah dimensi realita, yang di mana dimensi ini itu merupakan dimensi yang mengandung nilai-nilai secara real dan berakar dalam hidup masyarakat atau bangsanya. Nah, melalui dimensi realita ini, Pancasila itu menunjukkan bahwa Pancasila ini menggambarkan ciri yang mana berlaku di masyarakat Indonesia dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Lalu dimensi yang kedua, itu adalah dimensi idealisme, di mana dimensi ini mengandung nilai-nilai idealis dan bukan hanya angan-angan semata. Nah, melalui dimensi ini itu, Pancasila dijadikan sarana sebagai masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang ideal sesuai dengan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Lalu dimensi yang terakhir itu adalah dimensi fleksibilitas, di mana dimensi ini itu mengharuskan suatu ideologi memiliki keluasan dan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan. Nah, melalui dimensi ini, Pancasila itu membuka dirinya bagi pemikiran-pemikiran baru, namun tidak menghilangkan nilai-nilai dasar Pancasila yang hakiki. Nah, suatu negara dikatakan memiliki ideologi yang terbuka jika ideologinya ini memiliki dimensi fleksibilitas ini. Lalu yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Karen. Nah, setelah mengetahui makna dan beberapa dimensi dari ideologi yang ada di dunia, sekarang kita akan membandingkan ideologi negara kita sendiri, yaitu Pancasila, dengan ideologi lain yang ada di dunia. Salah satu contohnya adalah ideologi liberalisme. Nah, salah satu alasan mengapa Indonesia tidak menggunakan ideologi liberalisme adalah karena sifat individualisme Barat yang lebih mengutamakan kebebasan individu. Hal ini berbeda dengan ideologi Pancasila yang menggunakan paham integralistik, yang mana dalam hal ini Pancasila mengutamakan kebebasan manusia sebagai makhluk sosial yang saling ketergantungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Perbedaan yang kedua terletak pada model negara yang digunakan oleh masing-masing ideologi. Dalam ideologi Pancasila, model negara yang digunakan itu tidak bersifat sekuler, yang artinya adalah tidak memisahkan antara negara dengan agama yang dianut oleh rakyatnya. Berbeda dengan ideologi liberalisme dengan model yang bersifat sekuler, yang mana artinya akan memisahkan antara negara dengan agama yang dianut oleh rakyatnya. Yang ketiga, baik Pancasila maupun ideologi liberalisme sama-sama mengizinkan rakyatnya untuk memilih agama yang mereka ingin pilih. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah di dalam ideologi Pancasila, rakyatnya tidak diperbolehkan untuk tidak memilih satu dari 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Sedangkan di dalam ideologi liberalisme, itu rakyatnya diperbolehkan untuk bersifat ateis atau tidak memiliki agama. Sebagai tambahan, Pancasila juga tidak mengingkari dimensi sosial, yang mana artinya itu Pancasila memiliki tanggung jawab pribadi terhadap kepentingan umum. Selanjutnya, setelah mengetahui beberapa perbedaan mengenai ideologi liberalisme dan juga ideologi Pancasila, kita akan membandingkan ideologi selanjutnya yang ada di dunia, yaitu komunisme, dengan ideologi kita, yaitu Pancasila. Sama halnya seperti liberalisme, komunisme juga mengizinkan rakyatnya untuk tidak beragama atau bersifat ateis. Hal ini juga pastinya bertentangan dengan ideologi Pancasila seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa negara Indonesia itu berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa seperti yang telah tertulis di dalam sila pertama Pancasila.
Perbedaan yang kedua adalah di dalam ideologi komunisme itu tidak menghormati manusia sebagai individu. Hal ini berbeda juga dengan Pancasila yang mengakui setiap hak dan prestasi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Yang ketiga adalah dalam ideologi komunisme, dia bersifat totaliter. Artinya totaliter itu menutup dan tidak membuka pintu sama sekali terhadap perspektif dan pemikiran lain di luar dari ideologi komunisme. Hal ini berbeda dengan ideologi Pancasila yang bersifat terbuka, yang artinya membuka pintu selebar-lebarnya terhadap perspektif dan pemikiran lain di luar dari ideologi Pancasila. Bahkan Pancasila juga menuntut setiap rakyatnya untuk tetap bersikap kritis dan berpikir rasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Livia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Pancasila dan agama. Karena begitu pentingnya kedudukan Pancasila, maka kedudukan Pancasila harus dimantapkan. Salah satu cara untuk memantapkan kedudukan Pancasila adalah dengan mengisyaratkan kesadaran akan adanya Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak zaman dulu, para founding fathers kita telah melihat dan memahami bahwa paham keagamaan telah mengakar dalam jati diri bangsa Indonesia. Kita bisa lihat bahwa sejak zaman dulu, nenek moyang kita sudah memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme, jauh sebelum agama-agama besar masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, para founding fathers kita pun sepakat bahwa agama harus menjadi dasar dari Pancasila. Nah, pada saat kemerdekaan, sekularisme dan pemisahan dari agama didefinisikan melalui Pancasila. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Pancasila tidak mengakui satu agama pun sebagai agama yang diistimewakan kedudukannya. Pancasila hanya mengakui adanya 6 agama secara resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pancasila hanya mengizinkan rakyat Indonesia untuk menganut salah satu dari 6 agama resmi tersebut, dan tidak mengizinkan rakyatnya untuk tidak beragama. Hal ini tentunya berbeda dengan paham liberalisme yang mengizinkan rakyatnya untuk tidak beragama. Pancasila juga menjamin umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Hal ini tercermin dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bermakna bahwa manusia Indonesia harus mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan mengalahkan ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan lain yang bisa mempersekutukannya. Apabila dirinci, maka hubungan negara dengan agama menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah negara adalah berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia itu berketuhanan yang Maha Esa, tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme, tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, inter pemeluk agama, dan antar pemeluk agama, tidak ada tempat bagi pemaksaan agama, memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agamanya, segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta negara pada hakikatnya adalah merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Kesimpulannya, Pancasila dan agama dapat diaplikasikan seiring sejalan dan juga saling mendukung. Agama dapat mendorong pengaplikasian nilai-nilai Pancasila, dan Pancasila juga memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya kepada umat di seluruh Indonesia untuk mengamalkan ibadahnya. Next. Bukti bahwa Insinyur Soekarno memandang agama sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pada saat ia berpidato pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu pada saat perumusan dasar negara. Prinsip ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad. Orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan. Secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Nah, berikutnya saya ingin mengajak kita semua untuk mendiskusikan satu kasus yang baru-baru saja terjadi, yaitu ada siswi non-muslim di SMK Negeri di Kota Padang yang diwajibkan memakai jilbab.
Nah, sebenarnya kasus ini bukanlah hal yang jarang terjadi lagi di Indonesia. Sudah setiap hari kita bisa mendengar kasus-kasus intoleransi yang ada bukan hanya terhadap satu suku atau ras atau agama tertentu, melainkan terhadap semua umat di Indonesia. Nah, dari kasus ini kita bukan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, melainkan kita menganalisa kembali untuk mengetahui kenapa hal ini terjadi dan bagaimana kita bisa memperbaikinya hingga tidak terjadi lagi. Nah, kasus ini bisa dilihat dari 3 sisi, yaitu sisi kenegaraan, di mana ada unsur kebinekaan, di mana walaupun kita semua berbeda, tetaplah kita satu juga. Hal ini sejalan dengan Pancasila, atau juga sejalan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dari sisi agama, Pancasila sudah jelas menetapkan bahwa negara Indonesia dan rakyat Indonesia menganut asas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya hal ini tergantung dengan masing-masing individu dan kepercayaan yang dipeluknya. Nah, dari sisi adat budaya, atau mungkin lebih cocoknya disebut kebiasaan, disebutkan bahwa di kota tersebut memang sudah ada perda atau peraturan daerah yang mengatur hal ini sejak dulu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita memilih Pancasila dibandingkan kebiasaan ataukah bagaimana? Seharusnya Pancasila dan aturan-aturan yang ada itu sejalan dan tidak saling berlawanan. Selain itu, kita Indonesia memiliki rakyat yang sangat teramat beragam. Sangatlah sayang jika keberagaman ini malah kita sia-siakan dengan adanya rasa intoleransi. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda haruslah tetap meningkatkan rasa toleransi kita terhadap semua orang, baik di kehidupan sehari-hari kita maupun di kehidupan bernegara kita. Karena walaupun kita berbeda-beda ras, beda suku, beda agama, beda bahasa, tetaplah kita semua itu Indonesia, kita itu Pancasila. Nah, berikutnya ada tayangan singkat yang telah kami persiapkan. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. Perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu jomblo yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini, kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Dari video tersebut, kita bisa belajar bahwa kita sebagai manusia Indonesia memang berbeda satu sama lain.
Tapi hendaknya perbedaan itulah yang menyatukan kita, bukan memisahkan. Kita perlu menjunjung tinggi rasa persatuan kita, di mana mayoritas bersatu bersama dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Kita Indonesia, kita Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Halo, boleh bertanya nggak ya? Silakan. Ya. Perkenalkan saya Cindy Agustina. Nah, saya bukan mau bertanya sih. Sebenarnya kan penjelasan kalian sudah jelas. Saya hanya mau kelompok untuk menekankan statement. Kalau coba boleh ke slide. Ini siapa ini? Cindy, Pak. Cindy Agustina. Oh, Cindy ya. Oke ya. Silakan. Boleh ke slide yang perbedaan ideologi gitu. Nah, yang liberal coba. Ini benar? Iya. Penjelasan kelompok sebenarnya sudah sangat mantap. Berarti Pancasila ini sangat dibutuhkan. Namun saya hanya ingin bertanya kepada kelompok untuk menekankan statement untuk diperbolehkan ateis di liberalisme. Bukankah lebih baik seandainya kita ateis daripada kita menggunakan Pancasila yang tidak diperbolehkan ateis? Tetapi bukan kita lihat Indonesia saling menghina satu sama lain agama, saling membenarkan agama masing-masing. Nah, itu malahan membuat Indonesia lagi terpecah belah, jadi mengutamakan kebebasan individu, kelompok, dan tidak mementingkan yang lain. Bahkan HAM pun terasa tidak penting jika kita sudah saling menghina satu agama lain kan. Nah, bagaimana kelompok untuk meyakinkan orang-orang yang berpikir seperti itu bahwa Pancasila itu penting? Karena jikalau kita saling menghina kelompok, lebih baik kita liberalisme saja, bukan? Lebih baik kita ateis daripada kita mempunyai agama, tapi kita saling menghina agama lain. Buat apa gitu? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Cindy. Ya. Izinkan saya menjawab. Oke, silakan. Ya, sebenarnya Pancasila itu bahkan berdasarkan pidato dari Insinyur Soekarno, sudah dinyatakan bahwa Pancasila itu dibentuk dari inti-inti kehidupan yang ada di Indonesia. Bisa dilihat dari dulu sudah ada animisme dan semacamnya. Jadi kehidupan beragama di Indonesia itu sudah sangat mendalam. Nah, masalah diperbolehkan ateis atau tidaknya, tentu Pancasila yang tidak memperbolehkan ateis sudah melihat dari kehidupan kita juga. Masalah rasa perkelahian ataupun perbedaan pendapat yang saling menjatuhkan, itu bukanlah salah dari Pancasilanya, melainkan salah dari masing-masing individu. Kita sebagai rakyat Indonesia tentunya harus tahu bahwa Pancasila memang tidak memperbolehkan ateis dan juga memperbolehkan setiap rakyatnya untuk memeluk satu dari 6 agama yang ada. Dan kita juga harus menyadari bahwa perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia itulah yang membuat Indonesia bisa sangat hebat hingga saat ini. Jadi kalau misalnya masih ada kasus-kasus seperti ini, itulah yang memang harus kita perbaiki. Karena memang hal ini sering terjadi, bukan hanya 1-2 kali, melainkan sudah sangat sering. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah untuk meningkatkan rasa toleransi dimulai dari diri kita sendiri, dan kalau bisa kita akan membantu teman-teman sekitar kita, orang sekitar kita, dan bahkan hingga suatu saat nanti diharapkan rakyat Indonesia semua bisa menjunjung rasa toleransi yang tinggi. Ya. Oke, bagaimana Cindy? Puas Pak, terima kasih kelompok. Oh ya, silakan. Yang lain, silakan. Saya mau bertanya. Misi. Siapa? Boleh J duluan. Oke, oke. Jadi saya Julia Jessica. Saya memiliki 2 pertanyaan untuk kelompok 1. Jadi pertama yang berkaitan dengan dimensi, saya ingin bertanya contoh dimensi fleksibilitas yang udah Indonesia terapkan sendiri berdasarkan kelima sila Pancasila itu apa saja yang sudah pernah diterapkan. Terus saya ingin bertanya mengenai tadi agama. Di Indonesia kan sudah diakui 6 agama. Terus saya pernah baca bahwa ada agama-agama lain juga yang ada penganutnya di Indonesia seperti Sikhisme, Judaisme itu atau Yahudi sama Bahai dari Iran. Itu udah ada tuh orang-orang Indonesia yang menganut itu dan lumayan banyak ribuan. Apakah kelak nanti agama-agama itu juga bisa diakui di Indonesia ya? Terima kasih.
JJ nama lengkapnya siapa? Julia siapa? Julia Jessica. Julia Jessica. Oh, singkatannya JJ. Yang pacarnya orang Australia itu ya? Ah, bukan, Pak. Bukan. Oh, itu artis ya? Iya, Pak. Ya. Ya, silakan. Teman-teman kelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Julia yang pertama. Ya. Terkait dengan contoh dari dimensi fleksibilitas terhadap Pancasila. Jadi, dimensi fleksibilitas ini tuh kan artinya Pancasila membuka dirinya bagi pemikiran-pemikiran baru, namun tidak menghilangkan nilai-nilai yang hakiki milik Pancasila itu sendiri. Contohnya itu seperti banyaknya budaya dari globalisasi dari luar, seperti budaya Barat, budaya Korea, budaya dari manapun, pokoknya dari luar negeri, masuk ke Indonesia, dan Pancasila itu bisa menyesuaikan isinya dengan keadaan di Indonesia. Jadi tanpa menghilangkan nilai-nilai Pancasila seperti berketuhanan, perikemanusiaan, terus menjunjung persatuan dan kesatuan, terus juga mengedepankan musyawarah, serta menjunjung keadilan bagi seluruh rakyat, itu Pancasila mampu menyesuaikan dirinya sampai sekarang. Contohnya itu pada kasus tadi, globalisasi, gitu. Seperti itu, Pak. JJ, bagaimana JJ? Sebenarnya mau minta contoh konkret gitu, Pak, dari kayak yang berhubungan sama sila-silanya itu. Contoh konkret, Nona, silakan. Silakan, kelompok. Keren. Livia. Maaf, Pak. Ya. Bolehkah kita menjawab yang nomor 2 dulu? Oh ya, boleh ya. Silakan. Jadi pertanyaannya, apakah nanti agama tersebut bisa diakui di Indonesia? Menurut kelompok kami, agama tersebut akan bisa diakui di Indonesia selama masih mengikuti nilai-nilai Pancasila dan tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Karena bisa dibuktikan juga kalau dulu Konghucu itu belum diakui dan sekarang sudah diakui sebagai agama yang resmi di Indonesia. Gitu, Pak. Saya ingin menambahkan yang untuk pertanyaan Julia Jessica bahwa untuk yang Judaisme, berdasarkan berita per 19 November 2018, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Ferry Meldi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sudah mengakui keberadaan agama Yahudi di Indonesia dan bebas menjalankan ajaran agamanya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Karen tadi, bahwa apabila memang sesuai dengan Pancasila, maka agama tersebut diperbolehkan untuk diakui di Indonesia. Ya, silakan. JJ, gimana JJ? Berarti kalau gitu kan emang udah banyak yang nganut. Berarti untuk bisa biar diresmikan tuh harus yang kayak gimana? Sebenarnya saya ingin tahu itunya, Pak. Ya. Oh, JJ ingin tahu bagaimana supaya resmi diakui ya? Iya. Ya, oke ya. Bagaimana kelompok? Ada. Halo? Saya ingin mencoba, Pak. Iya. Ya, silakan. Ya, jadi berdasarkan dari informasi yang kami dapatkan, yang menentukan agama dan meresmikan agama itu Kementerian Agama atau Kemenang, dan di mana dikatakan ada 4 persyaratan yang harus dimiliki sebelum bisa diakui. Yang pertama yaitu adanya kelompok ini memiliki ajaran yang berbeda dengan yang lain, memiliki sistem peribadatan yang berbeda, memiliki umat yang jumlahnya minimum, tapi ini masih dalam pengkajian, belum ada jumlah yang pasti, serta memiliki organisasi yang mewakili mereka dalam berkegiatan. Nah, tapi syarat ini juga masih dalam rumusan awal dan sampai saat ini masih terus dikaji ulang. Bukan hanya itu, Kemenang juga akan meminta dialog lanjutan serta publikasi kepada masyarakat, jadi mendapat banyak masukan, dan jadi dalam meresmikannya itu bukan hanya berdasarkan mereka saja, tapi juga mendapatkan pendapat dari masyarakat. Lalu hal ini juga berhubungan sama Kementerian Dalam Negeri untuk menyangkut masalah organisasi, serta Kementerian Hukum dan HAM yang menyangkut masalah legalitas hukum. Sekian. Oke. Ini yang ada angkat tangan nih, Natasha Angelini.
Oh Ya, iya, Natasha. ya Ya. permisi Pak, permisi kelompok. Saya ingin bertanya, dalam era teknologi sekarang yang semakin berkembang, bagaimana cara yang paling efektif untuk menjaga dimensi-dimensi Pancasila, khususnya dimensi idealisme agar tidak terkontaminasi dengan paham-paham baru yang berbeda. Terima kasih. Oke. Silakan. Permisi, Pak. Ya. Saya ingin oke. bertanya bagaimana tanggapan kelompok terhadap penerapan dari setiap sila untuk kondisi saat ini. Apakah sudah diterapkan dengan baik di Indonesia? Terima kasih. Oke, ini siapa ini? Abraham, Pak. Abraham, ya. Abraham Lincoln. Mantan Presiden Amerika. Pendiri agama-agama. Ya, silakan jawab dulu ini ya. Silakan. Oh ya Pak, kalau boleh nambahin, kalau misalkan belum diterapkan dengan baik, bagaimana solusi yang ditawarkan kelompok Anda? Bagaimana solusi yang terbaik yang ditawarkan Solusi oleh kelompok? efektif, Ya. Baik, untuk pertanyaan dari Natasha Angelin, terkait dengan cara efektif untuk menjaga dimensi Pancasila, terutama dimensi idealis. Jadi masyarakat tetap harus berpedoman untuk mewujudkan masyarakat ideal yang tadi saya katakan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Seperti nilai ketuhanan. Jadi nggak tercampur dengan nilai-nilai yang berasal dari budaya luar gitu. Jadi tetap berpedoman pada Pancasila itu sendiri. Berketuhanan, berkemanusiaan, menjunjung persatuan dan kesatuan, mengutamakan musyawarah, serta berkeadilan. Oke. Bagaimana Natasha? Terima kasih. Ini banyak, ya, oke. Ya, pertanyaan dari Abraham. Sebentar Pak, kami ingin melengkapi pertanyaan dari Julia Jessica terlebih dahulu mengenai Oke ya. fleksibilitas. Oke ya. Ya, oke. Beberapa contoh yang kami dapatkan, yaitu ada misalnya pengakuan agama Konghucu. Dulunya kan hanya diakui 5 agama, sekarang agama Konghucu sudah diakui juga. Hal ini merupakan salah satu contoh dari dimensi fleksibilitas terhadap sila pertama. Ya, lalu adanya juga aturan tentang UU ITE yang memberikan batasan kepada masyarakat. Jadi selagi mereka bisa memiliki kebebasan berpendapat, tetapi juga harus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Jangan sampai pendapat mereka malah memecah belah Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Oke. Berikutnya juga ada sila keempat tentang penerapan sistem pemerintahan presidensial, khususnya dalam pemilu. Nah, ini kan merupakan salah satu bentuk bahwa negara kita itu berdasarkan dengan kedaulatan rakyat yang ada. Ya. Ini tambahan jawaban untuk Jessica ya? Iya Pak, benar. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih kelompok 1. Silakan, masih ada pertanyaan dari Abraham? Baik, untuk pertanyaan Abraham, penerapan dari setiap sila untuk kondisi saat ini. Kita mengetahui bahwa Pancasila ini memiliki 5 sila. Sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka contoh penerapannya adalah kita bisa menerapkan toleransi antar umat beragama, terus juga tidak melakukan pemaksaan, menghormati kebebasan bagi orang lain untuk beragama, serta tidak merendahkan ataupun tidak merendahkan agama manapun, tapi tetap menghormati satu sama lain. Lalu selain kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya itu adalah kita harus mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang secara sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Kemudian juga kita bisa menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan sebagainya, serta berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Lalu sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, di mana kita bisa menerapkannya dengan cara kita berbangga dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, melestarikan budaya Indonesia, kemudian juga saling bekerja sama untuk menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, serta bergotong royong dengan sesama.
Untuk sila keempat dan sila kelima akan dijelaskan oleh Karen. Nah, untuk penerapan sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan, itu contoh penerapannya bisa dengan mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap persoalan dan permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan apabila jika hal tersebut berkenaan dengan banyak orang. Terus untuk sila yang kelima, itu bisa dengan meningkatkan kesadaran sosial, dengan mengadakan kegiatan sosial seperti bakti sosial, terus juga donor darah, konser amal, dan lain-lain. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sudah diterapkan dengan baik? Menurut kelompok kami, sudah ada yang diterapkan dengan baik, tapi ada juga yang belum. Solusinya mungkin beberapa, terutama rasa toleransi yang mungkin masih belum terlalu baik di Indonesia. Nah, itu solusinya juga bisa dimulai dengan diri sendiri, dengan menerapkan rasa toleransi kepada teman-teman kita yang mungkin berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, dan juga berbeda ras. Sekian, Pak. Oke, ini saya lihat banyak yang angkat tangan ini, tapi namanya nggak kelihatan ya. Ada Devina Kovatis ya. Iya. Oh ya, silakan. Ya. Boleh saya pilih saja, Pak, dari yang... Silakan, ya, betul. Kamu saja yang pilih, ya, betul, ya. Silakan. Di sini ada Stefania apa ini ya? Yang NIM-nya 021. Terima kasih kelompok 1. Iya. Ini Stefania apa? Sama-sama. Stefani Margareta atau siapa? Oh, ada dua Stefania ya? Iya. Stefani, oke, Margareta dulu. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya. Ya. Untuk pertanyaannya, hak asasi manusia kan dijamin oleh UU dan Pancasila juga menjadi landasan akan hak asasi manusia tersebut. Lantas, dibalik dari sejarah Indonesia telah menganut agama animisme dan dinamisme, atau maaf apabila saya salah, yang menjadi landasan untuk Indonesia beragama, sebenarnya mengapa orang Indonesia harus diatur untuk beragama? Dan menurut kelompok kalian, apakah dengan mengatur harus beragama malah mengurangi nilai hak asasi manusia itu sendiri? Apakah dengan mengatur beragama mengurangi hak asasi manusia? Oke. Pak, apakah boleh mengisi semua pertanyaan yang ada dulu? Boleh ya, silakan. Di akhir. Ya. Ya. Berikutnya Trivena. Oh iya, saya ingin bertanya, menurut kelompok, bagaimana cara memperkuat rasa nasionalisme dan memperkuat fondasi Pancasila sebagai ideologi negara supaya tidak muncul gerakan separatis? Seperti yang kita tahu bahwa ada beberapa gerakan separatis seperti OPM, RMS, dan GAM yang bisa memicu perpecahan negara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya Cindy C. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama adalah, seperti yang kita tahu bahwa saat ini banyak sekali hal-hal yang mengancam ideologi Pancasila. Sepertinya kayak adanya gerakan radikalisme, terus juga ada munculnya aliran sesat Indonesia, terus juga provokasi, dan juga ada yang mengandung unsur SARA, terus juga ada gerakan yang separatisme seperti OPM dan juga Aceh Merdeka. Kira-kira bagaimana menurut kalian pemerintah dapat mengatasi hal tersebut untuk agar ideologi Pancasila ini tidak terancam gitu? Dan juga yang kedua adalah bertanya, seperti yang kita tahu bahwa di sidang BUPKI tanggal 31 Mei 1945, Supomo itu mengajukan 3 paham, yaitu individualisme, kolektivisme, dan juga integralistik. Tapi individualisme dan kolektivisme itu tidak disahkan gitu, tidak disahkan. Nah, baru paham integralistik. Menurut kalian ada nggak hubungan antara paham integralistik sama Pancasila? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya.
Saya kira satu lagi ya. Satu lagi. Ya, Sudah itu cukup ya. Stefani Andrea. Masih ada? Oh ya, Stefani ya. Cukup ini ya. Cukup sampai di Stefani ya. Ya, silakan. Ya, silakan Stefani Andrea. Tes, halo. Andrea. Halo, ya. Ya, ya. Apakah terdengar? Ya, terdengar. Sangat. Saya kira tadi mic saya rusak, makanya saya tadi lagi ngetik, Pak. Oke. Ya, ya, Pertanyaan ya. saya mirip dengan pertanyaan Stefani Margareta. Seperti yang kita ketahui bahwa penuangan Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar kita ada di yang sila pertama itu ada di pasal 29 ayat 1 yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Apakah pasal ini mengindikasikan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib memiliki agama? Jika tidak, maka apakah berarti sebenarnya negara kita memperbolehkan orang-orang yang tidak memiliki agama untuk hidup dan juga mendapatkan haknya? Begitu. Terima kasih. Oke. Ya, saya kira cukup dulu pertanyaannya ya. Cukup dulu. Ya. Mulai dari Stefani Margareta, Trivena, Cindy, siapa lagi? Andrea. Dan Stefani yang terakhir. Ya, silakan. Silakan anggota kelompok. Baik, untuk pertanyaan dari Stefani Margareta berkaitan dengan HAM dijamin oleh UU dan Pancasila, mengapa orang Indonesia harus diatur untuk beragama, dan apakah mengatur harus beragama tersebut itu akan mengurangi HAM itu sendiri? Nah, jawabannya itu, kenapa? Karena untuk perwujudan Pancasila, terutama sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang beradab itu adalah manusia yang memiliki agama. Lalu untuk pertanyaan yang apakah akan mengurangi haknya, itu jawabannya tidak, karena kewajiban untuk memeluk agama itu tidak ditetapkan oleh negara, melainkan masyarakat diberikan hak untuk memilih agama yang ingin dianutnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Margareta bagaimana? Ya, baik. Tapi maksud saya Ya. apabila saya boleh menyanggah, Ya, silakan. ya, apabila maksud saya terkait sama seperti Julia Jessica dan Cindy tadi, apabila mungkin mereka atau beberapa individu merasa tidak nyaman untuk beragama, namun di Indonesia sendiri itu agama itu sangat sepenting itu, bukannya malah mengurangi hak itu sendiri ya, karena Indonesia wajib banget nih buat milih agamanya kamu tuh apa, kamu tuh harus punya agama kayak gitu. Sedangkan ada misalkan sekelompok orang yang memang tidak meyakini agama apapun. Ya, silakan. Itu sanggahan dari Stefani Margareta. Gak apa-apa, Pak. Habis kuliahnya siang. Ya, Karen, Devina, Livia, silakan. Loh, kok hilang mereka ini? Ada Pak, sebentar Pak. Ya. Pertanyaannya berat-berat ya. Tetapi menurut saya ini menunjukkan gejala-gejala baru. Tren-tren baru dalam kehidupan berwarga negara. Oke. Yang memerlukan jawaban-jawaban baru. Ya, silakan.
Apakah kita boleh menjawab pertanyaan Trivena dulu, Pak? Ya, silakan aja. Kalian yang kalian Pertanyaannya tuannya di adalah, sini. baik Pak, pertanyaannya adalah bagaimana cara memperkuat rasa nasionalisme dan pondasi Pancasila supaya tidak muncul kegiatan yang memicu perpecahan. Nah, yang kita dapatkan informasinya bahwa beberapa cara untuk memperkuat rasa nasionalisme itu bisa dengan memperkenalkan aneka ragam budaya Indonesia ke dunia luar, ke internasional, terus juga bisa menggunakan produk karya juga dalam negeri, memperkenalkan sejarah Indonesia keluar, dan juga mendidik anak untuk menghargai perbedaan seperti yang tadi sudah disinggung sebelumnya mengenai toleransi, memperkenalkan macam-macam budaya Indonesia kepada anak-anak yang mungkin masih perlu pendidikan dan pengetahuan mengenai Pancasila agar dia bisa mengamali nilai-nilai Pancasila sejak dini agar tidak terjadi perpecahan. Seperti itu. Oke. Oke, terima kasih. Ini kelompok jawaban 1. siapa tadi? Ya. Silakan. Yang lain? Saya ingin melengkapi dari pertanyaan Stefani Margareta. Ya. Dikatakan bahwa pasal 28E ayat 2 di UUD menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Dalam pasal 28.1i ayat 1 diakui bahwa hak untuk beragama juga merupakan hak asasi manusia. Ya. Dan pasal 29 ayat 2 dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Jadi kan sudah jelas bahwa agama itu memang termasuk HAM kita. Tapi hak asasi ini juga terdapat batasannya, bisa dibilang. Bukan semua orang berhak melakukan apa saja, tapi tetap ada batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dalam pasal 28J ayat 1 ditulis bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Dan pasal 28J ayat 2 UUD 1945 dikatakan bahwa pelaksanaan hak asasi wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Nah, jadi hak asasi yang kita miliki juga harus dibatasi oleh undang-undang. Sedangkan undang-undang juga menyatakan bahwa ada 6 agama yang sudah diakui. Jadi untuk saat ini, memang warga negara Indonesia masih diberi kebebasan untuk memilih 6 agama ini. Mungkin dalam perkembangan ke depannya, terutama dengan adanya globalisasi dan lainnya, Pancasila dan undang-undang juga akan mengalami dimensi fleksibilitas di mana harus mengubah aturan-aturan yang ada. Tapi tetap saja intinya adalah rakyat Indonesia haruslah rakyat yang memegang pedoman ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Baik, Devina, terima kasih banyak untuk jawabannya. Saya mencoba menjawab pertanyaan Cindy. Banyak hal yang mengancam ideologi Pancasila seperti adanya radikalisme, aliran sesat, dan lain-lain. Bagaimana agar Pancasila tidak terancam? Dalam hal ini pemerintah Indonesia, yaitu Kementerian Dalam Negeri, telah menyusun 5 rencana aksi untuk mendukung penanganan radikalisme, yaitu yang pertama, mendorong pemerintah daerah membuat regulasi atau peraturan daerah, seperti surat edaran yang memerintahkan aparatur sipil untuk bekerja, sampai ke desa-desa melawan radikalisme. Yang kedua adalah membentuk forum-forum kerukunan umat, tim kewaspadaan dini, tim penanggulangan terorisme. Forum ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk mencegah tindakan radikalisme individu ataupun kelompok. Lalu yang ketiga adalah tim terpadu penanganan konflik sosial harus melaksanakan pemantauan terhadap pelaku aksi radikalisme dan terorisme. Yang keempat, aparat di daerah harus memonitor atau memantau keberadaan kelompok-kelompok tertentu, semisal warga negara Indonesia yang baru pulang dari luar negeri dan berpotensi membawa paham radikal. Terakhir, yang kelima adalah pemerintah harus mendorong semua pihak hingga ormas-ormas di masyarakat untuk bersama menangkal radikalisme. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, individualisme, integralistik, kolektivisme, ada nggak hubungan antara paham integralistik dan Pancasila? Untuk menjawab pertanyaan ini, jawabannya adalah ada hubungannya, karena paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Dalam pengertian ini, paham negara integralistik tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas, dan juga tidak mengenal tirani minoritas.
maka di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, kebinekatunggal-ikaan, nilai religiositas, serta selaras. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa ada hubungan antara paham integralistik dengan Pancasila. Terima kasih. Sudah terjawab semua atau saya kira masih satu ya? Iya Pak, masih ada satu. Masih ada satu lagi ya? Silakan. Kami mau mencoba jawab untuk pertanyaan terakhir dari Stefani Andrea. Apakah pasal ini mengindikasikan setiap warga negara wajib memiliki agama? Apakah berarti Indonesia memperbolehkan ateisme dan mendapatkan haknya? Ini pertanyaannya sedikit mirip dengan yang tadi ditanyakan oleh teman kami Stefani Margareta, bahwa hukum di Indonesia itu melindungi kebebasan beragama khusus untuk 6 agama yang diakui di negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, meskipun demikian, penganut agama selain dari agama resmi itu tetap memperoleh jaminan penuh yang sudah diatur juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 selama tidak melanggar hukum yang ada di Indonesia. Begitu. Oke ya, bagaimana? Baik, sudah cukup memuaskan. Terima kasih kelompok. Kami juga ingin menambahkan karena masih banyak pertanyaan mengenai ateisme dan agama. Iya. Jadi ateisme itu tidak diakui di Indonesia karena seringkali ateisme itu dianggap tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa. Karena ateisme kan berarti tidak memiliki kepercayaan. Nah, jadi menurut undang-undang agama yang saat ini agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia hanya 6. Dan dikatakan bahwa tidak ada lagi tempat bagi ateisme karena tidak sesuai dengan inti dari Pancasila. Sekian. Sekian. Sudah? Karena sudah menjawab semua pertanyaannya, boleh kami masuk ke kesimpulan presentasi kita, Pak? Oke, silakan ya. Ya, sebagai penutup, saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai beberapa topik yang telah kami diskusikan bersama, bahwa Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara kita, negara Indonesia. Pancasila juga tertulis secara jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan hanya menjadi dasar negara, tapi Pancasila juga menjadi dasar untuk implementasi kebijakan, khususnya di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Selain itu, Pancasila juga dianggap menjadi ideologi yang paling sesuai dengan budaya kita bangsa Indonesia yang bersifat heterogen dibandingkan ideologi lain seperti liberalisme dan juga komunisme. Sebagai tambahan, Pancasila juga merupakan ideologi yang diterima oleh ke-6 agama yang ada di Indonesia dan dipercaya menjadi ideologi yang mempersatukan bangsa kita, bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke ya, kita beri aplaus untuk mereka atas materi dan presentasinya, ya. Aplaus dari tempat kita masing-masing, ya. Terima kasih kepada kelompok Karen, Divina, Livia, dan Lydia. Itu ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk kalian sudah mengisi acara pada hari ini. Ya, menurut saya materi ya oke, ya. Lalu kemudian presentasi dan juga menjawab pertanyaan teman-teman juga oke ya. Saya kasih ya, ini kelompok pertama, saya kasih nilai 90 ya untuk kalian ya, 90. Nah, mengapa saya kasih nilai yang cukup tinggi untuk kelompok ini, teman-teman sekalian? Karena mereka adalah kelompok pertama, lalu kemudian ada yang usulkan 95 ya, oke lah, boleh saya pertimbangkan nanti. Ya. Siapa yang usulkan 95 nih tadi? Saya hanya lewat-lewat aja. Oke lah.
Kenapa saya kasih nilai tinggi? Karena mereka adalah kelompok pertama, waktu persiapan materi hanya 1 minggu, ya. Tetapi ya standar ini tidak berlaku untuk kelompok-kelompok berikutnya. Di kelompok-kelompok berikutnya akan lebih ketat, saya memberikan penilaiannya dengan alasan pada teman-teman yang akan presentasi pada kelompok-kelompok berikutnya kan waktunya lebih banyak untuk menyiapkan materi. Jadi diharapkan kelompok-kelompok berikut akan lebih kreatif dari materi dan juga metode presentasi dari yang kita dapat pada hari ini dari kelompok Karen, Devina, Lydia, dan Divina, ya. Oke. Terima kasih, itu, Pak. Tentang kelompok, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Saya ingin menambahkan sedikit teman-teman sekalian, ya, nanti kalian sendiri yang akan membacanya. Kalau kita membaca literatur, ya, atau berbagai macam literatur yang ada tentang ideologi, pada umumnya ideologi didefinisikan sebagai sistem nilai. Ya. Jadi yang pertama itu adalah ideologi itu merupakan sistem nilai. Lalu kemudian ideologi juga dipahami sebagai sistem pemikiran. Ya. Lalu kemudian ideologi juga dimaknai sebagai sistem kepercayaan. Nah, di dunia ini teman-teman sekalian ada beragam ideologi atau dasar dari sebuah ideologi. Misalnya, ideologi itu bisa based on religion bagi agama, ya, berdasarkan agama. Artinya sistem nilainya itu adalah berbasis pada nilai agama. Ya. Sistem pemikirannya itu adalah berbasis pada agama. Lalu kemudian sistem kepercayaannya itu berbasis pada agama. Nah, biasanya teman-teman sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, negara-negara yang menganut ideologi based on religion itu biasanya itu adalah negara-negara ya yang berbasis agama, negara agama, kita sebutnya begitu. Negara agama. Ya. Tetapi ada yang lain, sistem nilai, sistem pemikiran, sistem kepercayaannya based on humanity. Jadi dia berbasis hanya semata-mata pada prinsip kemanusiaan. Dan prinsip kemanusiaan itu ya lebih rinci lagi, lebih detail lagi, dia berbasis pada individu. Human as a person, sebagai seorang pribadi. Ya. Itulah yang kita sebut sebagai liberalisme. Ya. Misalnya, Prancis misalnya, kita ambil contoh yang paling ekstrim. Prancis itu ideologinya yang memang sungguh-sungguh liberal. Kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir. Makanya di Prancis itu banyak sekali ekspresi-ekspresi yang kurang lebih kalau kita dengar itu membuat kita itu risih. Ya, sebagai umat beragama. Misalnya karikatur-karikatur yang berkaitan dengan agama A, agama B, agama C, itu biasa di sana. Dan negara tidak bisa menghalanginya karena ideologi negara itu based on ya, individual expression. Itu ideologinya begitu. Sistem kepercayaan mereka ya memang begitu. Bahkan kalau itu dilarang, ya Prancisnya jadi kacau balau. Makanya ya,
Ya, saya kira teman-teman bisa searching atau googling ya, search misalnya bagaimana di Prancis itu ya orang bebas membuat karikatur tentang agama misalnya. Yang membuat kita sebagai umat beragama ya sangat risih dengan itu, merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Ya, tetapi itulah ideologi mereka. Gitu. Ya. Atau misalnya Amerika, ya. Liberal, ya, hampir semua negara-negara Eropa lah pada umumnya. Yang walaupun dengan gradasi yang berbeda-beda, level yang berbeda-beda, intensitas yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya liberal. Ya. Nah, liberal. Lalu kemudian ada juga negara yang kebalikannya, komunal. Ya, kita sebut komunisme. Komunal itu itu artinya bersama. Jadi dia berbasis sistem nilainya, sistem pemikirannya, sistem kepercayaannya adalah pada collectivity, kelompok, kebersamaan. Ya. Kalau liberal tadi dia berbasis pada individu, maka dia mengabaikan dalam konteks seperti itu tidak ada pengorbanan individu untuk kelompok. Begitu ya, artinya begini ya. Individu tidak boleh hilang, tidak boleh dinegasikan karena kelompok, tidak boleh. Tetapi kebalikannya dalam negara-negara yang komunal, ya secara politik kita sebut sebagai komunisme misalnya begitu. Ya. Individu tidak penting, yang penting itu kelompok. Ya, jadi begitulah sistem kepercayaan mereka, sistem pemikiran mereka atau sistem nilai mereka. Kalau berbasis pada kelompok, maka individu itu tadi individu menjadi tidak penting. Misalnya pada property rights, hak-hak kepemilikan misalnya, ya. Hak-hak atas kepemilikan. Kalau di negara-negara liberal, ya, karena dia berbasis pada individu, kebebasan dan hak individu, maka kalau negara itu mau membangun, negara tidak bisa mengatakan bahwa ini demi kepentingan umum, tidak bisa. Gitu. Kalau negara mau membangun demi kepentingan umum, negara harus membayar pada seseorang. Nah, misalnya rumahnya nanti akan dilalui oleh jalan raya, misalnya begitu. Jalan raya kan kepentingan umum. Tetapi kepentingan umum itu tidak meniadakan hak individu. Karena itu negara harus membayar kompensasi. Misalnya begitu. Tetapi negara-negara yang berbasis pada komunalisme itu, ya tidak, Anda boleh membangun di situ, tetapi kalau negara akan membutuhkan untuk kepentingan umum, Anda harus pergi. Dan tidak harus membayar kompensasi. Ya, ini sekedar contoh ya. Saya membuat perbandingan yang agak ekstrim antara individu dan komunisme. Jadi tentu ada gradasinya, ada levelnya, itu ya, antara dua hal itu. Lalu pada prinsipnya adalah kalau kita berbicara tentang ideologi, kita berbicara tentang sistem nilai, sistem pemikiran, atau sistem kepercayaan. Ya. Nah, kita kembali dalam konteks negara kita. Sistem kepercayaan kita, sistem nilai kita, sistem pemikiran kita, itu dia berbasis pada Pancasila dengan 5 golden principle. Gitu. Prinsip-prinsip emas itu. Yang pertama sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh kelompok, misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, nanti ini menarik, banyak tadi pertanyaan yang berkaitan dengan ini. Nilai yang paling dasar dari ketuhanan yang Maha Esa ini, atau sistem pemikiran yang paling dasar, atau sistem kepercayaan yang paling dasar dengan sila pertama ini adalah bahwa tadi ada yang mengutip pendapat Soekarno.
negara itu sendiri adalah negara, ini negara, bukan masyarakat. Negara itu sendiri percaya kepada Tuhan. Artinya negara itu sendiri beragama. Pada level negara ya. Gitu. Negara itu sendiri percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian pada level masyarakat, pada level citizen, warga negara, ya, negara melindungi, ya negara sekali lagi, negara mengakui, negara melindungi, ya, lalu kemudian ya mengakui, melindungi, dan menegakkan hak-hak warga negaranya untuk percaya kepada Tuhan. Ya, itu pada level sila pertama dari sisi negara. Ya, negara mengakui, negara melindungi, dan negara menegakkan hak-hak warga negara untuk percaya kepada Tuhan. Jadi, negara tidak boleh mengabaikan itu. Ya, negara tidak boleh meniadakan itu. Ya. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh negara sebagai perwujudan dari pengakuan, perlindungan, dan penegakan itu karena bahwa negara ya negara ikut serta memfasilitasi warga negara untuk menyatakan keyakinan. Ya, perlindungan ya bisa berupa undang-undang ya. Nah, berkaitan dengan itu, bagaimana dengan isu ateisme? Itu ya, itu ada pertanyaan tadi dari teman-teman sekalian. Memang teman-teman sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, pada saat kita kembali ke histori, ya, histori atau sejarah konstruksi atau pembentukan negara bangsa Indonesia ini. Ya. Ketika kita kembali atau referensi kita itu pada sejarah, maka pada zaman itu isu-isu yang berkaitan dengan ateisme itu belum berkembang di Indonesia. Artinya bahwa masyarakat Indonesia pada saat itu, ya, masyarakat Indonesia pada saat itu, menurut keyakinan, ya, para pendiri bangsa dan negara kita, semuanya adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ide tentang ateisme itu tidak ada. Gitu, ya. Nah, isu tentang ateisme itu kan berkembang belakangan ini. Nah, pada zaman itu sih sudah ada di Eropa, tetapi di negara kita isu-isu yang berkaitan dengan itu tidak ada. Ya. Memang tadi sudah disebutkan juga oleh kelompok ya, pada pasal berapa tadi, pasal 27 kalau saya tidak salah, ya, mengakui kepercayaan, ya, percayaan. Ya, ya mungkin di situ ateisme bisa dimasukkan mungkin ya. Perlu ada penelaahan lebih lanjut tentang itu. Tetapi yang berkaitan dengan pertanyaan aliran kepercayaan dan lain sebagainya, pada tahun 2017 teman-teman sekalian, itu Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa aliran kepercayaan boleh diisi dalam kolom KTP. Kan di KTP itu kan ada tulis agamanya apa, titik 2. Kalau Anda Islam, ya ditulis Islam. Kalau Anda Kristen, ya ditulis Kristen. Anda Buddha, ditulis Buddha. Maka di situ boleh juga ditulis aliran kepercayaan. Nah, berdasarkan fakta-fakta itu dan juga sudah ditunjukkan oleh kelompok tadi, pada orde baru ada 5 yang diyakini, lalu pada orde reformasi di bawah di bawah Gus Dur, ditambah 1 Konghucu, lalu pada saat pemerintahan Jokowi 2017 aliran kepercayaan boleh masuk dalam kolom KTP agama. Itu hanya mau menunjukkan tentang apa yang disebut oleh teman-teman tadi itu fleksibilitas dari ideologi Pancasila. Jadi dia beradaptasi dengan berbagai macam perubahan-perubahan. Nah, bagaimana dengan perubahan terhadap ateisme dan berbagai macam aliran yang lain? Ya, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu, tetapi kita semua yakin bahwa
Pancasila itu berdasarkan nilai-nilai yang ada pada level negara itu adalah melindungi setiap warga negaranya, ya, melindungi setiap untuk berkeyakinan dan juga untuk beragama. Ya. Jadi itu tentang pengertian dari ideologi negara. Oh ya, sekarang sudah jam berapa ya? Ada yang ingat kan? Iya, Pak. Oh ya, ya oke. Terima kasih. Ya. Lalu apa lagi? Ya, sistem nilai, sistem kepercayaan. Ya. Jadi itu teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang Pancasila sebagai ideologi negara, maka kita berbicara tentang Pancasila sebagai sistem nilai, sistem pemikiran, dan sistem kepercayaan kita. Ya. Mulai dari sila pertama tadi itu bahwa ketuhanan yang Maha Esa, ya, negara mengakui, melindungi, ya, menegakkan hak-hak setiap warga negara untuk berkeyakinan, untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Dan negara itu sendiri menurut Soekarno itu adalah percaya kepada Tuhan. Ya. Lalu kemudian yang berikut, apalagi yang perlu saya tambahkan? Ya, ada yang mau bertanya kepada saya sampai dengan saat ini? Silakan. Halo? Oh ya, Stefani Margareta, silakan ya. Ini yang angkat tangan, silakan. Oh, tidak Pak, tadi berarti saya belum turun. Belum turun. Oh, belum turun ya? Iya. Oh ya. Ini tangannya masih angkat terus ini dari tadi. Yang lain ada yang mau bertanya? Pak, permisi, saya mau bertanya. Ya. Ya. Pak, terkait dengan tadi yang keputusan MK pada tahun 2017 tadi tentang pencantuman aliran kepercayaan di KTP. Ya. Ini ada baca artikel, Pak. Katanya terkait dengan keputusan MK itu dari pihak MUI sendiri tuh kayak mengajukan semacam penolakan atas keputusan MK tersebut dengan mengatakan bahwa sebaiknya KTP-nya itu dibuat secara terpisah atau khusus saja, Pak. Nah, kalau keputusan dari MUI secara lembaga yang seperti kita tahu kayak lembaga besar di negara Indonesia, dia seperti terkesan menganaktirikan seperti itu, kira-kira bagaimana ya, Pak? Ya, jadi teman-teman sekalian, terima kasih ini pertanyaan kamu nih kritis-kritis semua ya, terima kasih banyak ya. Tetapi semua itu kan mau menunjukkan teman-teman sekalian, mau menunjukkan dinamika politiknya, gitu ya. Sebagai sistem nilai itu artinya nilai itu kan berarti sesuatu yang ingin kita capai, kan begitu ya. Nah, apa yang ingin kita capai? Yang ingin kita capai itu adalah mengakui setiap orang dengan kepercayaannya masing-masing. Ya. Taruhlah pada level itu kita mengatakan bahwa kita on the way, ya, pada jalan menuju nilai itu. Bahwa sekarang itu belum tercapai, banyak dinamikanya. Nah, itu kan berkaitan dengan dimensi-dimensi dinamika politiknya. Tetapi prinsip dasar dari sisi nilainya begitu, bahwa setiap negara berdasarkan Pancasila itu adalah dari sisi nilainya itu mengakui, melindungi setiap orang untuk menyatakan keyakinan dan kepercayaannya. Begitu saja ya, Margareta ya. Siapa nih tadi? Klarin, Pak. Klarin ya. Jadi jawaban saya untuk sementara begitu ya. Tetapi kalau kamu itu pada level negara, tapi kalau kamu tanya pada saya pada level pribadi, kalau menurut saya ya harus apa namanya, ya setiap orang ya memiliki hak yang setara di hadapan warga negara untuk menyatakan keyakinannya, apapun jenis keyakinan itu. Yang tidak boleh itu kan intoleransi, gitu. Yang tidak boleh itu adalah melanggar hak asasi orang lain, gitu ya. Yang tidak boleh itu adalah
merusak persatuan bangsa. Itu yang tidak boleh. Karena itu nanti sama dengan mengganggu prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara. Ya, itu jawaban saya sebagai pribadi. Nah, seperti apa ke depan, tapi saya percaya kita akan sampai pada nilai yang kita inginkan bersama. Ya, nilai yang kita bersama. Mengapa demikian kita yakin? Karena apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa Pancasila itu juga memuat dimensi fleksibilitas. Jadi di sini yang diperlukan itu adalah kesabaran. Ya, kesabaran. Ya, gitu ya, hanya itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Lalu kemudian saya ingin tambahkan lagi teman-teman, hubungan antara Pancasila dan UUD 45. Tadi teman-teman sudah presentasikan. Begini, penjelasannya begini. Ya, ini hanya untuk tambahan ya, tambahan penjelasan. Nilai itu adalah sesuatu yang ingin kita capai. Pertanyaannya begitu. Nilai itu adalah sesuatu yang berarti, yang ingin kita capai. Misalnya, kaya itu adalah sesuatu yang bernilai. Maka Anda berjuang untuk menjadi orang yang kaya. Ya. Nilai yang tinggi, nilai 10, 9 adalah sesuatu yang bernilai. Sesuatu banget bagi Anda. Karena itu Anda berjuang, belajar untuk mencapai nilai 10 itu. Ya. Kecantikan adalah sesuatu yang bernilai bagi Anda. Karena itu Anda berjuang untuk selalu cantik tiap hari. Pergi di salon akhir bulan, ya macam-macam lah untuk memperjuangkan itu. Ya. Jadi nilai itu adalah sesuatu yang ingin kita capai. Tetapi teman-teman sekalian, sesuatu yang ingin kita capai itu, ya, dapat kita tempuh atau kita gapainya, kita capainya dengan melalui berbagai macam cara. Untuk menjadi kaya, Anda dapat merampok. Untuk menjadi kaya, Anda dapat berbohong. Untuk menjadi kaya, Anda dapat korupsi. Misalnya begitu. Ya. Atau untuk merasa nyaman, Anda bisa meniadakan orang lain. Ya. Anda bisa menolak orang lain. Nah, bayangkan kalau hanya nilai yang ingin kita kejar. Ya. Nah, supaya kita dapat mencapai nilai yang ingin kita gapai, disitulah peran dari norma. Disitulah peran dari aturan. Disitulah peran dari hukum. Norma itu sendiri dalam konteks ini adalah mengatur bagaimana nilai yang ingin kita capai terjadi. Jadi itu fungsi dari hukum, dari norma, dari konstitusi. Jadi dia mengatur cara negara ini untuk mencapai tujuannya. Cara negara ini untuk mencapai nilai yang ingin dia capai. Jadi hubungannya di situ. Ya, paham ya? Halo? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Gitu ya? Ya. Jadi norma di sini teman-teman sekalian, dia memuat sekurang-kurangnya 2 dimensi. Yang pertama itu adalah hukuman, dan yang kedua atau punishment, dan yang kedua itu adalah sistem penghargaan. Artinya di sini adalah bila seseorang, Anda, saya, atau kita semua, atau bahkan negara, pemerintah, mencapai tujuannya, mencapai cita-citanya, mencapai nilai yang ingin dicapainya itu dengan cara yang bertentangan dengan hukum, maka kepadanya diberi punishment, diberi hukuman. Ya, Anda boleh kaya, gitu kan? Tetapi
Hukum mengatur supaya Anda jadi kaya, Anda harus bekerja. Anda harus bekerja. Supaya Anda bisa bekerja, kan negara menciptakan iklimnya melalui peraturan. Supaya Anda mencapai apa yang Anda ingin capai. Jadi itu hubungan antara Pancasila sebagai sistem nilai dengan konstitusi sebagai dasar, sebagai norma, sebagai dasar hukum, dasar negara, konstitusi itu. Ya, jadi hubungannya di situ, ya. Jadi itu tambahan dari saya, kurang lebih hubungan antara nilai Pancasila sebagai nilai, lalu kemudian hubungan antara Pancasila dengan konstitusi. Jadi Pancasila adalah sistem nilai, konstitusi adalah sistem norma. Itu. Bagaimana, paham, saudara, teman-teman sekalian? Halo, bapak-bapak, ibu-ibu? Paham ya, gitu ya. Jadi sekali lagi, tambahan dari saya, dari Pancasila itu, Pancasila sebagai ideologi adalah sistem nilai, sistem pemikiran, atau sistem kepercayaan. Ya, nanti tentang hal-hal ini kamu bisa mendalaminya secara mandiri. Oke, dari saya, tambahan dari saya cukup sekian dulu. Masih ada yang mau bertanya? Tinggal 6 menit lagi. Tidak ada? Oh ya, kepada Devina, Karen, Lydia, ya. Nanti materinya di-share ke saya lewat WhatsApp group, termasuk juga nama-nama para penanya tadi ya. Baik, Pak. Nah, ya. Lalu Haikal, jangan lupa kasih ke saya rekamannya. Haikal ya. Baik, Pak, siap. Oke, kuliah kita akhiri sampai di sini. Lalu kemudian saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan, selalu jaga supaya tetap gembira, tetap bahagia, supaya Anda sehat, dan supaya Anda sukses. Ya. Lalu kemudian jangan lupa, ya, apa tadi, 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Itu jangan lupa ya. Kita bantu negara dan juga kita bantu diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga masyarakat pada umumnya. Salam dan sampai jumpa pada video berikutnya. Ya, silakan. Bolehkah saya izin untuk screenshot sebagai bukti kehadiran, Pak? Oh ya, boleh. Silakan. Ya, bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera, silakan. Oke, untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih, Pak. Oke, salam ya, sampai jumpa. Saya M ya. Terima kasih, Pak. 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 Ya, salam. Ya.